Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah dalam tradisi Islam tidak hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol keberkahan dan ujian Allah. Dalam kitabnya menegaskan bahwa rumah-rumah tertentu ada yang diberkahi dan ada pula yang dibencinya. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk merenungkan betapa pentingnya lingkungan tempat tinggal dalam memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari bersama dalam pembahasan ini tentang 10 rumah yang diberkahi dan dibenci Allah dalam perspektif tradisi dan spiritualitas Islam. Yang pertama yaitu rumah yang selalu menerima tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati. Mereka akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pintu terbuka lebar, suasana rumah dipenuhi dengan senyuman, salam dan keramahan yang tulus, menghormati tamu dan menganggap seperti sanak keluarga yang baru ditemui. Maka Allah menyukai rumah seperti ini karena setiap interaksi diwarnai oleh keikhlasan dan kesopanan yang selalu terpancar, menciptakan energi positif yang menenangkan jiwa dan memupuk tali persaudaraan yang tulus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Selain hal itu, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan. Dan dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Sahih juga meriwayatkan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rezekinya dan pulang pun dengan rezekinya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut. Islam mengajarkan masa toleransi bertamu sehari semalam, dan untuk menginap diizinkan sampai 3 hari. Lebih dari itu dianggap sedekah. Dengan demikian, menjaga keramahan dan kehangatan pada tamu adalah suatu jalan untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau menjadi tanda keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepohonan bukan hanya simbol kehidupan yang tumbuh subur, melainkan juga memberikan rasa kedamaian bagi penghuni rumah. Dengan adanya pepohonan, udara di sekitar menjadi lebih segar dan lingkungan terasa lebih sejuk. Pohon-pohon ini tidak hanya memberikan manfaat untuk berteduh kepada tamu-tamu atau penghuni, tetapi juga menyediakan makanan bagi makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2321 menceritakan, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan setiap usaha kita untuk menanam dan merawat pepohonan, karena hal itu juga memberikan manfaat bagi makhluk lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1552, Rasulullah SAW juga menyatakan, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kepedulian terhadap alam dan upaya kita dalam melestarikan keindahan ciptaannya merupakan tindakan yang dihargai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggambaran surga dalam ajaran Islam juga menampilkan banyak pepohonan dan air yang mengalir, mengindikasikan bahwa rumah yang kita tinggali tidak hanya memiliki keindahan visual saja, akan tetapi juga harus bermanfaat bagi makhluk lain. Cahaya matahari yang memancar melalui dedaunan, kicauan riang burung-burung dan bisikan lembut angin di antara ranting-ranting pohon menjadi bagian dari keberkahan yang Allah limpahkan kepada rumah-rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Kemudian yang ketiga yaitu rumah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang yang alim. Hal ini akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sudut rumah dipenuhi oleh kemuliaan ilmu dan kebaikan orang-orang yang hadir di sana, penuh semangat dalam belajar ilmu dan saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Di rumah seperti inilah diskusi-diskusi ilmiah, ide-ide inspiratif serta dorongan untuk menjadi lebih baik sering terjadi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga malaikat
malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tetap berdiri dengan berlaku adil. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadis Nabi juga mengajarkan barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Dalam kitab Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti menyebutkan rumah yang sering dikunjungi oleh orang-orang berilmu menjadi pusat kebaikan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah-rumah ini karena mereka menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridhonya dan menyebarkan cahayanya orang-orang yang berilmu sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah karena ilmu mereka mengantarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebenarannya. Dengan demikian, rumah yang dihiasi dengan kunjungan para ulama tidak hanya menjadi tempat pembelajaran dan refleksi spiritual, tetapi juga menjadi sumber keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rumah yang dijadikan majelis ilmu lebih diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah rumah menjadi tempat berkumpul untuk bersilaturahim dan tujuan memperoleh ilmu, keberkahannya berlipat ganda. Di dalamnya saling berbagi pengetahuan dan memperkuat keimanan dan memperkaya jiwa. Para ilmuwan dan penuntut ilmu berkumpul dengan semangat untuk menghidupkan hasanah kebaikan, membuka pintu pengetahuan yang memberi kehidupan dan memancarkan pesan-pesan kasih dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk mempelajari ilmu, maka ia akan diampuni sebelum ia akan melangkah dari tempatnya dengan niat karena Allah. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau juga pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Kitab Lubabul Hadis bab pertama oleh Imam Suyuti. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah, karena dalam beribadah seorang hamba juga harus memiliki ilmu yang memadai. Dengan demikian, menjadikan rumah sebagai tempat majelis ilmu bukan hanya memberikan manfaat dunia, akan tetapi juga memberi manfaat sampai ke akhirat dan juga mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rumah yang memiliki majelis zikir adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara yang berbunyi mengingat Allah mengalir dengan lembut melalui ruangan, menenangkan hati dan menyatukan jiwa-jiwa dalam ikatan keimanan. Di dalam rumah ini rahmat Allah turun dengan lembut mengisi setiap ruangan dengan kedamaian dan keberkahan. Cahaya menerangi ruangan tersebut mengusir kegelapan dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan pula ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar melakukan zikir dan bersyukur harus menjadi bagian dari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerapkan hal ini dalam kehidupan keluarga, akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Imam Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah, dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah akan menjadi gelap bagi penghuninya. Hal ini menggambarkan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi cahaya ilahi, ketenangan, harmoni dan kerukunan yang merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, rumah yang kosong dari zikir dan syukur akan menjadi gelap dan suram. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis, perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dengan demikian, membangun rumah yang penuh dengan zikir dan ingatan kepada Allah adalah langkah menuju keberkahan dan perlimpahan rahmatnya. Kemudian yang keenam, yaitu rumah yang peduli dan memperhatikan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta kebaikan, pasti akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 1-3, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Rasulullah SAW juga telah bersabda, sebaik-baik rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya memuliakan anak yatim. Riwayat Abu Nuaim. Ayat ini menunjukkan bahwa menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin adalah tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Sebaliknya, jika anak yatim diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya sebagai tindakan yang mulia dan penuh keberkahan.
Rumah yang menjadikan perhatian terhadap anak yatim sebagai salah satu prinsip hidupnya akan menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan kasih sayang kepada anak yatim, kita juga memenuhi tuntunan agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rumah yang dipenuhi dengan ucapan salam akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dipenuhi kasih sayang dan kehangatan keluarga, setiap anggota keluarga saling menyapa dengan penuh cinta dan kesederhanaan, menciptakan lingkungan yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka menuju kebahagiaan abadi. Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Abu Umamah, seorang sahabat yang masih muda pada waktu itu. Beliau bersabda kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya hatiku menjadi sejuk, dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah merespon dengan penuh pengertian, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak melupakan nasihat Nabi tersebut. Ucapan salam bukan hanya sebuah tindakan sopan santun, tetapi juga sebuah sunnah yang penuh berkah dalam Islam. Memberi salam merupakan tanda kebaikan dan persahabatan antara sesama muslim." Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ucapan salam membawa berkah kepada pengucapnya dan kepada orang yang menerimanya. Dengan demikian, rumah yang menghidupkan sunnah ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salam menandakan rasa perdamaian, keberkahan dan harmoni di dalamnya. Kemudian yang ke-8, yaitu rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran, adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah ini, ayat-ayat suci Al-Quran mengalir dengan indah, mengisi setiap sudut ruangan dengan cahaya dan keberkahan, menyatu dengan tangisan anak-anak, tawa keluarga, dan doa-doa yang terucap dengan tulus. Rasulullah SAW menyatu dengan tangisan anak-anak, tawa keluarga, dan doa-doa yang terucapkan dengan tulus. Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk menerangi rumah-rumah mereka dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Begitu pula dalam surat Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Setiap kali ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, rahmat Allah turun hadir di rumah tersebut, mengalirkan ketenangan, kebahagiaan, dan berkah yang melimpah seperti sungai suci. Al-Quran sendiri menyarankan dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Rasulullah SAW juga menjelaskan pentingnya membaca Al-Quran dalam rumah dan menegur agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan, karena setan akan menjauh dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa mendengar atau membaca Al-Quran di rumah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kehadiran setan dari berbagai pemaparan ini, dan dipahami bahwa rumah yang diberkahi dan disukai oleh Allah adalah yang aktif mengisi ruangannya dengan bacaan Al-Quran. Bacaan ini bukan hanya sebagai amalan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membawa rahmat, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, rumah yang tidak melakukan upaya tersebut berpotensi untuk kehilangan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, yaitu rumah yang dipenuhi dengan ibadah memang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tempat tersebut disalahgunakan untuk dosa seperti perzinahan dan sebagainya, berkahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruang yang sebelumnya memancarkan keberkahan, hal itu tercemar dengan kejahatan dan dosa, keberkahan itu akan seketika lenyap dan yang tersisa hanyalah kerugian dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmatnya pada rumah yang menyimpan makanan buruk atau yang diperoleh dari sumber yang tidak halal, seperti makanan haram atau yang diragukan kehalalannya. Kualitas makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pintu rezeki yang semula terbuka lebar dapat tertutup rapat dan hilang keberkahannya jika di dalam rumah tersebut ada pengkhianatan atau pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kejujuran dan kebenaran, dan Dia mengutuk pengkhianatan. Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa pengkhianatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Rumah-rumah yang tidak pernah digunakan untuk hal-hal baik dan ibadah berpotensi kehilangan kehadiran malaikat penjaga. Jika rumah hanya diisi dengan kegiatan negatif dan tercemar oleh dosa, malaikat rahmat tidak akan betah dan akan pergi menjauhi rumah tersebut. Kondisi ini dapat berdampak buruk pada penghuni rumahnya, karena mereka kehilangan perlindungan spiritual dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga agar rumah kita selalu dipenuhi dengan amal yang baik, ibadah, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.